Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temenar, semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya, Nurse Aul. Hari ini kita akan membahas terkait dengan stage of grief. Let's see. Sebelum kita membahas terkait dengan stage of grief atau fase dalam berduka, tentunya kita harus mengetahui dulu bahwa penyebab dari berduka adalah kehilangan atau respon dari kehilangan adalah berduka. Nah, apa itu kehilangan? Jadi kehilangan adalah suatu keadaan di mana individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada dan kemudian menjadi tidak ada. Contohnya misalnya kehilangan harta benda atau kehilangan seseorang yang dicintai akibat kematian. Nah, respon dari kehilangan ini akan menyebabkan fase berduka, di mana berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan sebagai perasaan sedih, kecewa, ataupun depresi. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis dari kehilangan. Yang pertama adalah kehilangan seseorang yang dicintai. Misalnya, kehilangan individu yang berarti atau kepergian dari anggota keluarga ataupun teman dekat ataupun seseorang yang kita cintai. Dan yang kedua adalah kehilangan pada diri sendiri. Nah, ini contohnya misalnya kehilangan fungsi tubuh. Jadi ada bagian dari anggota tubuh yang memiliki kehilangan fungsi. Dan yang ketiga adalah kehilangan objek eksternal. Seperti contoh misalnya kehilangan barang karena kecurian ataupun karena adanya bencana alam. Dan yang keempat adalah kehilangan lingkungan yang sangat dikenal. Nah, kehilangan lingkungan ini bisa diartikan sebagai kehilangan lingkungan karena misalnya pindah rumah ataupun pindah pekerjaan yang menyebabkan kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan yang terakhir adalah kehilangan kehidupan atau karena kehilangan orang yang meninggal. Jadi kehilangan karena kematian dari anggota keluarga ataupun teman dekat. Nah, slide berikutnya terkait dengan 5 stages of grief atau 5 fase dari kehilangan dan berduka. Jadi, seseorang yang mengalami kehilangan dan berduka biasanya akan mengalami 5 fase ini. Yang pertama adalah fase denial atau pengingkaran. Yang kedua adalah fase anger atau fase marah. Dan yang ketiga adalah fase bargaining atau tawar-menawar. Dan yang keempat adalah fase depression, adalah fase depresi. Dan yang terakhir adalah fase acceptance atau fase penerimaan. Dimana untuk memudahkan kalian menghafal, biasanya kelima fase ini disingkat dengan DAP-DA: denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari 5 fase yang tadi. Yang pertama adalah fase denial atau biasa disebut juga dengan fase pengingkaran. Nah, fase ini tanda yang pertama adalah seseorang ketika mengalami kehilangan dan berduka, dia akan mengalami shock atau tidak mempercayai kenyataan. Biasanya dia akan mengungkapkan, itu tidak mungkin terjadi pada saya tidak percaya. Ya, dan disertai dengan perubahan fisik seperti letih, lemah, pucat, mual, diare atau gangguan pernapasan. Jadi ketika seseorang mengalami kehilangan dan berduka, seperti contoh, kita mendengar kematian atau berita dari keluarga terdekat, berita kepergian keluarga terdekat. Tentunya fase denial ini respon atau ungkapan pertama dari individu yang mengalami kehilangan dan berduka adalah itu tidak mungkin terjadi sama saya. Jadi individu tersebut akan mengingkari kenyataan. Saya tidak percaya. Ini tidak mungkin terjadi pada saya. Dia tidak mungkin meninggal. Jadi seperti itu ya contohnya. Selanjutnya, fase kedua adalah fase anger atau individu akan mengalami fase marah. Di mana pada fase ini
individu mulai menyadari akan kenyataan yang terjadi, namun dia akan mengungkapkan dengan ekspresi marah. Jadi timbul respon marah yang diproyeksikan pada orang lain ataupun lingkungan sekitar. Nah, perubahan fisiknya seperti orang marah, contoh muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, dan perilaku agresif. Yang ketiga adalah fase bargaining. Nah, fase ini dia akan melakukan tawar-menawar kepada diri sendiri, ya. Ungkapannya biasanya, kenapa ya keadaan ini harus terjadi pada saya? Kenapa anggota keluarga saya harus meninggal, seperti itu. Atau dia berandai-andai, misalnya, kalau saja ya bukan saya yang sakit, atau seandainya ya saya hati-hati berkendara, mungkin saya tidak akan jatuh atau keluarga saya tidak akan meninggal. Jadi dia berandai-andai ataupun tawar-menawar dengan diri sendiri. Fase keempat adalah fase depresi, di mana seseorang akan menunjukkan tanda-tanda depresi, seperti dia akan mulai menarik diri, tidak mau berbicara atau putus asa. Dan gejala yang muncul pada fase ini biasanya individu menolak makan dan susah tidur. Nah, yang terakhir adalah fase acceptance atau fase penerimaan. Nah, di fase ini individu akan mulai menerima terkait dengan kehilangan yang dialami. Biasanya pikiran pada objek yang hilang itu mulai berkurang dan biasanya disertai dengan ungkapan verbal, seperti misalnya individu akan berkata, saya sudah menerima kehilangan anak saya, atau saya sudah ikhlas dengan kepergian keluarga saya, atau misalnya dia sudah mulai mencari solusi dari masalah yang dia hadapi, seperti ungkapan verbalnya, apa ya yang harus saya lakukan agar misalnya saya cepat sembuh, atau misalnya ya akhirnya saya harus menerima meskipun saya harus dioperasi, contohnya. Oke, jadi teman-teman, itu tadi ya 5 fase berduka yang harus kita pahami. Dan supaya lebih mudah menghafal, jangan lupa singkatannya adalah DAP-DA: denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Dan jangan lupa ini harus kalian pahami karena soal-soal terkait dengan DAP-DA atau konsep kehilangan dan berduka ini sering naik di ujian kompetensi. Oke, sebagai bahan latihan terkait dengan materi hari ini ada soal case terkait dengan 5 stages of grief. Silahkan dijawab dan tulis jawabannya di komen. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.